Kasih Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Kita mau mulai ibadah kita ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami, Engkau melayakkan kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Banyak hal yang kami alami Tuhan, tetapi sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari, siang hari ini Tuhan, kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau sembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami mau menikmati hadirat-Mu di sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Karena kami tamu, kami rindu untuk mengalami Tuhan di sepanjang ibadah kami. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami melihat wajah-Mu. Kami melihat kasih-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada sampai hari ini Tuhan, agar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Ini setiap hidup kami, hati kami. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari sembah Dia. Kami mau Tuhan jadi penyembahmu, penyembahmu yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Ya Yesus, kami perlu Engkau di dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, inilah penyembahan kami, inilah hidup kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami. Umat-Mu rindu Tuhan, rindu mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau pengharapan kami yang sejati. Kami tahu Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu sepenuhnya. Kami mau taruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Seundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan pribadi Kamu Tuhan yang kami perlu atas hidup kami. Kami butuh Tuhan, sentuhan tangan-Mu, jamahan-Mu atas kami ya Bapa. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan.
Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak sanggup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, siap memuji Tuhan, siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan, dengan hati, dengan nyanyian syukur kami. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Boleh lambaikan tangannya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus yang terbaik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah-Mu kekal atas hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Mana jempolnya? Sebab Tuhan baik. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, amin. Yesus yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Engkau yang terbaik bagi hidup kami Tuhan, sebab Engkau besar nyata kuasanya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Biar dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Untuk memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa, untuk sukacita yang kami boleh peroleh siang hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, biar firman yang kami dengar pagi siang hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam setiap hidup kami. Kami hidupi firman itu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik atas hidup kami. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
nyanyikan pujian ini Tuhan. Hidup kami berarti karena ada Yesus dalam hidup kami. Tanpa Tuhan maka kehidupan kami tidak ada artinya apa-apa. Apa yang kami miliki pun tidak ada artinya apa-apa. Yang membuat diri dan hidup kami berharga karena Yesus Kristus Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih banyak buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara iman, saudara-saudara seiman untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu apa yang kami lalui itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang lebih selain kami mengucapkan terima kasih. Karena hari ini kami boleh melihat bagaimana keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa dapat bersekutu bersama dalam situasi cuaca yang tidak baik sekalipun. Tetapi kami bersyukur. Dan firman Tuhan mengajar kami untuk tetap bersyukur apapun keadaannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami rindu biarlah firman Tuhan kembali memberikan pengetahuan dan meneguhkan kami. Karena kami tahu kalau hidup kami sampai pada saat ini itu karena firman Tuhan yang menopang kami dan menuntun jalan hidup kami hingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Apa yang ingin kau sampaikan, sampaikan Tuhan. Sehingga firman Tuhan terus mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Nah, walaupun situasinya cuacanya tidak baik. Kayak biasanya kalau cuaca seperti ini enaknya ngapain nih Bapak Ibu? Enaknya tidur ya, tetapi puji Tuhan. Giliran Tuhan kita itu luar biasa ajaib ya. Tuhan tahu anak-anak Tuhan mau ibadah. Makanya hujannya diberhentiin Bapak Ibu Saudara. Ya supaya anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini saya beri judul ya agak sedikit apa namanya ya, agak sedikit ya agak keras kali ya. Tetapi menjelang masih tahun baru sih. Menjelang kedatangan Tuhan makin tambah tahun, maka waktunya semakin mendekat. Amin. Itu sebabnya kekristenan kita itu bukan saatnya lagi kekristenan yang biasa-biasa saja. Ya, kita tetap semangat ya walaupun cuacanya dingin-dingin empuk gitu ya. Haleluya. Haleluya. Ya, kekristenan kita tidak boleh kekristenan yang biasa-biasa. Itu sebabnya firman Tuhan ini agak sedikit keras. Memasuki tahun yang baru ini, biar tahun 2026 kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, udah pasti akan tertinggal. Sudah pasti karena itu firman Tuhan. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga perjalanan iman kita bukan perjalanan yang sia-sia. Ya, tetapi perjalanan yang benar-benar sampai pada tujuan. Akhir tentunya. Saya percaya kita semua yang ada di sini pingin perjalanan hidup kita atau perjalanan iman kita sampai pada tujuan akhir. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beri judul Kristen imitasi. Ya, kalau mendengar kata imitasi, mungkin biasanya kata-kata ini kita pakai untuk barang-barang ya. Entah jam
entah tas, entah baju atau yang lain-lainnya. Tapi ternyata dalam Alkitab ada juga Kristen imitasi. Nah, seperti apakah dan bagaimanakah Kristen imitasi tersebut? Kita perlu tahu karena yang Tuhan cari bukan Kristen seperti ini. Jadi tujuan firman Tuhan ini supaya kita mencek and recheck diri kita, pastikan bahwa kekristenan kita bukan Kristen imitasi. Haleluya. Amin. Kita aja dikasih barang imitasi nggak mau, betul kan? Dikasih emas mau emas-emasan? Maunya yang asli atau yang palsu? Atau yang imitasi? Pasti maunya yang asli. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang Kristen imitasi. Tapi yang Tuhan cari orang Kristen sejati. Yang setuju katakan amin. Yuk langsung aja kita lihat ayatnya dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Boleh minta bantuannya dari multimedia. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Baik ya, kita baca ayat ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sekali lagi saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan ayat dari seorang Rasul Paulus ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Yang kita tahu Timotius itu anak rohaninya terjun sama-sama membantu pelayanan Rasul Paulus ini. Nah, Rasul Paulus memberi peringatan atau menasehatkan kepada Timotius. Untuk apa? Untuk supaya Timotius benar-benar melayani atau membawa jemaat Tuhan kepada jemaat yang sungguh-sungguh. Membawa kepada jemaat Tuhan memiliki atau mempunyai identitas yang benar seperti yang Tuhan mau. Yaitu bukan Kristen imitasi tapi Kristen sejati. Nah, ayat yang tadi, boleh ayat yang tadi? Ya, 2 Timotius 3 ayat. Ya, ayat yang kelima. Di situ dikatakan secara lahiriah mereka beribadah. Berarti mereka ibadah. Mereka ini bukan orang yang tidak tahu atau tidak mengenal Tuhan. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah yang dikatakan Kristen imitasi. Ya, ibadah sih ibadah. Melakukan segala kegiatan atau kewajiban-kewajiban ibadah dilakukan. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatannya ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatannya ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Iman percaya tersebut. Ya, jadi orang ini beribadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Secara lahiriah mereka lakukan semua kegiatan-kegiatan ibadah itu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Inilah yang namanya Kristen imitasi. Bahaya nggak? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena Kristen seperti ini bisa mengelabui saudara-saudara seiman dan membuat lemah orang lain. Ya. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan iman yang palsu. Karena sekarang ini banyak yang palsu-palsu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kristen imitasi itu serupa
tapi tidak sama. Serupa, Kristen tapi tidak sama. Boleh next slide? Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dua hal yang akan kita belajar hari ini tentang Kristen imitasi ini. Yang pertama, bahaya dari Kristen imitasi ini. Yang kedua, bagaimana agar kekristenan kita bukan Kristen imitasi. Karena seringkali orang Kristen sendiri nggak bisa tahu kekristenan dirinya sendiri itu, kita ini Kristen yang sejati atau imitasi. Makanya tadi saya katakan Kristen imitasi itu berbahaya. Baik buat dirinya sendiri juga buat orang lain. Karena kehidupan setiap anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Kehidupan kita itu melihat dan dilihat orang. Amin. Itu sebabnya kekristenan kita harus kekristenan yang sejati, bukan yang palsu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak memiliki kekristenan yang sejati atau iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, dua hal ini saya akan bahas dalam firman Tuhan ini supaya kita semua bisa melihat bagaimana iman kita sesungguhnya saat-saat ini. Karena gereja Tuhan sedang dalam penampian Bapak Ibu Saudara. Penampian semua akan terlihat kekristenan kita. Sejatikah atau imitasi? Kedua-duanya akan masuk dalam ujian. Gereja Tuhan sedang masuk dalam penampian tersebut. Yang asli dan yang palsu itu akan teruji dan akan terlihat. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya hari-hari ini saya mau katakan gak ada waktunya untuk kita bermain-main lagi. Kehidupan saat ini kita harus serius di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh atau tidak. Kalau tidak lebih baik tidak sama sekali. Yang angat-angat kuku kata firman Tuhan dimuntahkan. Gak akan dapat apa-apa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih bahayanya untuk Kristen imitasi ini? Sebesar apa bahayanya untuk Kristen yang imitasi tersebut? Nah, next. Ya, boleh diklik. Ya, bahaya enggak? Sangat bahaya. Kenapa? Karena yang pertama adalah Roma 7 ayat yang keberapa itu ya, kecil sekali. 24 sampai 27 kita baca dulu ya. Kayaknya kita baca dulu deh ayatnya. Roma atau Matius ya? Matius, iya salah. Matius pasal yang ke-7. Oke, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan ini berbicara tentang dua jenis orang ya, yang melakukan dengan yang tidak melakukan. Ya, yang bijaksana dengan yang
bodoh. Yang bijaksana di situ dikatakan tadi ayatnya, mereka yang mendengar dan melakukan. Yang bodoh mereka yang mendengar tapi tidak melakukan. Nah, diibaratkan seperti orang yang sedang membangun rumah orang-orang tersebut. Orang yang bijaksana digambarkan orang yang sedang membangun rumah dengan fondasi yang kuat yaitu di atas batu. Dan yang satu lagi seseorang yang membangun rumah dengan fondasi yang tidak kuat yaitu dari pasir. Lalu dua-dua sama diuji. Diuji dengan apa? Hujan dan banjir. Kata firman Tuhan, datanglah hujan, datanglah banjir. Nah, kelihatan disitulah ya, terlihat mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Mana yang tahan uji, mana yang tidak tahan uji. Ya. Mana yang asli, mana iman yang palsu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan imitasi yang pertama bahayanya, maka dia orang yang tidak akan kuat melewati ujian demi ujian. Orang Kristen seperti ini, orang Kristen seperti yang orang sedang membangun rumah di atas pasir. Gampang hancur. Ya. Tidak kuat. Ya. Tidak tahan terhadap tekanan. Padahal firman Tuhan katakan orang-orang yang ikut Yesus itu siap apa? Siap apa? Pikul salib. Nah, orang-orang yang seperti ini gak kuat pikul salib. Gak tahan uji. Gampang bersungut. Maunya yang senang-senang saja. Tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, gak pernah bisa mengerti. Karena apa? Karena gak pernah praktek. Cuman dengar, tapi gak praktek. Firman Tuhan itu hidup kalau kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Kalau cuman kita dengar, setiap minggu kita dengar. Tapi kita gak pernah praktek Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah ini bahayanya nanti kekristenan kita menjadi kekristenan yang imitasi saja. Ketika engkau diuji dengan banyaknya persoalan, tekanan, atau apapun juga, maka engkau tidak kuat. Kau bisa meninggalkan Kristus karena apapun juga. Nah Tuhan cari bukan kekristenan yang seperti ini. Tuhan cari orang-orang Kristen yang kuat melewati badai. Amin. Hari-hari ini Allah mencari itu. Karena orang-orang tersebut akan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk memenangkan jiwa di pelosok-pelosok sana. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Siapakah yang bisa dipakai Tuhan? Orang-orang bukan kekristenan yang imitasi. Tetapi orang-orang yang punya iman yang sejati di dalam Kristus Yesus. Dialah yang bisa dipakai Tuhan untuk apa? Memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Karena orang Kristen imitasi gak pernah mengalami Kristus dalam hidupnya. Gak pernah mengalami Kristus, sama seperti yang tadi kita baca dalam Matius pasal 7 tadi. Dia seperti orang bodoh. Dia dengar tapi tidak melakukan. Dia gak pernah mengalami kekuatan kuasa Allah. Nah saya mau katakan, bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Sampai hari ini engkau masihkah mengalami kekuatan kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita gak pernah rasakan kekuatan kedahsyatan kuasa Allah dalam hidup kita, jangan-jangan kekristenan kita menuju kekristenan yang seperti ini. Jangan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Ngapain punya kekristenan yang seperti ini? Karena ini sia-sia buang waktu.
waktu. Buat apa kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Buang waktu. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada yang abu-abu. Putih-putih, hitam-hitam. Tidak ada abu-abu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Setia ya setia. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kalau enggak ya sekalian enggak sama sekali. Jangan yang angat-angat kuku. Apalagi yang seperti ini nih, angat-angat kuku nih, Kristen imitasi. Secara KTP, secara lahiriah dia melakukan semua ibadahnya dia lakukan. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa? Coba kita lihat dulu di ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama. Orang Kristen imitasi itu modelnya kayak apa sih? 2 Timotius 3 ayat 1. Sebelum saya lanjutkan ke poin yang berikutnya. 2 Timotius 3 ayat 1. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, lanjut ayat yang kedua. Apa yang terjadi di masa yang sukar tersebut? Ini yang terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba ya, bukan gak perlu uang, tapi hamba uang. Uang itu gak boleh jadi tuan dalam hidup kita. Atau kita menjadi hamba uang. Kita harus jadi tuan terhadap uang. Amin. Ya, nah, menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Sekarang banyak gak orang yang membual? Oh banyak banget. Betul ya? Orang-orang seperti ini bisa kita temui di medsos Bapak Ibu. Setiap hari kita buka HP itu orang-orang model begini banyak. Tapi dia melakukan ibadahnya seperti ayat 5 tadi. Rajin, ibadah pelayanan, oke. Tetapi hari-hari prakteknya adalah membual. Hamba uang. Lalu apalagi? Menyombongkan diri. Sombong. Sekarang orang sombong gampang ditemui. Wah kalau di medsos orang-orang seperti ini gampang dilihat ya. Wah kalau di medsos kita bisa melihat tuh orang-orang memamerkan kekayaannya. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Dipamerkan ini loh aku, wah untuk apa? Konten. Ya. Menyombongkan diri. Tetap ayat yang tadi. Mana ayatnya? Ya. Menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah sekarang banyak anak-anak muda yang berontak terhadap orang tua. Ke gereja sih ke gereja. Tapi berontak jalan terus. Lalu apa lagi? Tidak tahu berterima kasih. Pernah ngalamin? Pernah? Menolong orang tapi orang itu tidak berterima kasih. Pernah? Rasanya gimana Bapak Ibu? Hah? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini ya. Sakit, tapi itulah kenyataannya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama maksudnya apa? Dia beribadah atau pelayanan yang dilakukan hanya sekedar kegiatan rohani. Jadi bukan karena beribadah sesungguhnya gitu loh. Hanya kegiatan rohani supaya dilihat orang eksis, supaya dinilai orang rohani, supaya dilihat orang oh ya benar orang Kristen, gitu kan? Tidak mempedulikan agama, nggak penting ibadah mut-mutan, ibadah sih ibadah, tapi mut-mutan. Kalau moodnya pengen ibadah dia ibadah, tapi moodnya nggak mau ibadah dia nggak ibadah. Ini orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Next, ayat berikutnya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Wow, banyak orang yang gak mau berdamai.
seneng lihat orang cekcok, seneng lihat orang berantem. Ada orang berantem bukan dipisahin, justru divideoin supaya viral. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Hari-hari ini banyak orang yang menjelekkan orang, udah jadi sesuatu hal yang biasa. Kenapa saya bilang itu banyak? Karena saya lihat banyak orang begini, kesel sama orang, tulislah di status. Gue kesel sama orang itu, tulis di status. Sebel deh ngelihat dia tuh, muka dua. Wah, pokoknya semua perkataan maki-maki menjelekkan orang. Penjilat. Kalau di depan orang bagus tapi di belakang orang nusuk. Gue tahu, lo tahu kan orangnya yang amanah tuh. Di-upload lah. Jadikan status. Ini menjelekkan orang atau bukan? Halo? Kalau dulu menjelekkan orang, kita lihat orangnya atau kita ngomongin orang ya, itu namanya menjelekkan orang. Sekarang kita gak ngomong orang tapi ngomong di status, sama gak? Sama. Dan sekarang udah jadi apa? Udah jadi sesuatu kebiasaan yang enak, mengenakan. Karena gak perlu ketemu orangnya langsung. Saya pernah lihat status seseorang, seorang bapak yang kesel sama suaminya, kesel sama istrinya, dia ceritain dan rupanya baru kepergok itulah selingkuh ya. Kepergok selingkuh. Waduh, dia tulis di status panjangnya luar biasa. Ya. Sampai akhirnya persoalannya satu dunia tahu. Ini udah jadi sesuatu yang biasa, menjelekkan orang. Ya. Hati-hati. Ini kebiasaannya orang Kristen imitasi nih, ya. Lalu apa lagi? Tidak dapat mengekang diri. Wah, sekarang orang semuanya high compress semua, apalagi kalau pagi-pagi. Bawa kendaraan. Buduh. Ya, memang tuh pagi-pagi harus berangkat dengan doa tuh yang berangkat ya kan. Karena apa? Di jalan itu orang-orang yang gak bisa mengekang diri, buru-buru semua. Emosional, kesalip sedikit, kita mudah terpancing. Gak bisa mengekang diri, garang, gampang emosi, tidak suka yang baik. Next. Ayat 4. Suka mengkhianat. Ada orang tua mengkhianati anaknya. Ya, nggak ngakuin kalau itu anaknya. Ada juga anak mengkhianati orang tuanya. Nggak mengakui orang tuanya. Wah, itu yang nganter kamu siapa? Oh, itu sopir saya. Gitu ya. Ada juga istri berkhianat kepada suami dan juga sebaliknya ada suami berkhianat kepada istri. Sekarang ini seperti ini semakin hari semakin banyak jumlahnya. Karena apa? Suka itu berarti sering dilakukan, senang melakukannya. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, nah itu gampang sekali terpancing emosi. Berlagak tahu. Lalu apa lagi? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini ayat 5 nih. Nah, ayat 5 tadi ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka itu siapa? Ya itu tadi ayat 1 sampai ayat 4 tadi. Menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah ya ibadah, tapi dosa jalan terus. Itulah Kristen
imitasi. Nah, Kristen yang begini kata firman Tuhan adalah orang bodoh gambarannya. Kenapa? Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena model begini adalah orang Kristen yang senang mendengar tapi gak suka melakukan. Cuma senang dengar firman. Gak cukup dengar firman. Amin. Gak cukup datang ke gereja. Amin. Praktek. Hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Senin saat kita dengar, bukan Senin, saat itu juga kita langsung praktek. Itu yang Tuhan mau. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Dia kuat terhadap situasi apapun juga. Badai apapun yang datang, dia tetap kuat seperti Matius 7. Hari-hari ini kita akan mengalami banyak hal loh Bapak Ibu. Banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Keadaan dunia bukan semakin baik. Apalagi dengan dengan informasi yang disampaikan oleh seorang Komjen Dharma Pongrekun yang saat ini sedang viral ya. Kita harus mempersiapkan diri. Karena satu kali nanti akan ada shutdown semuanya. Kalau di shutdown semua dalam Dharma bilang selama 7 hari, apa yang akan terjadi? Di sini baru kelihatan nih. Kristen yang asli sama Kristen yang imitasi. Iman yang kuat sama iman yang ece-ece. Kita sedang mengalami hal ini Bapak Ibu. Itu sebabnya pastikan engkau punya iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Maka badai apapun yang akan datang engkau tetap kuat. Kata Matius 7, rumah itu tetap berdiri. Rumah itu tidak roboh. Amin. Itu sebabnya jangan sampai kekristenan kita menjadi Kristen imitasi. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Kita akan hancur. Tadi roboh, hancur, hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 27. Kekristenan yang imitasi ujung-ujungnya pasti hancur. Dia pasti binasa. Dia tidak akan pernah menikmati keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Yang kedua. Bahaya yang kedua selain hancur kehidupan kita atau keselamatan kita. Ya, next. Kita akan kehilangan janji keselamatan, janji kekekalan. Kita bisa lihat di Amsal ya. Kita bisa lihat ayatnya dalam Amsal 14 ayat 12. Oke. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang Kristen yang imitasi ini tadi, yang kedua bahayanya adalah kehilangan janji kekekalan. Ya, tadi firman Tuhan sudah katakan orang-orang seperti ini tetap melakukan ibadah. Nah, seringkali mereka berpikir mereka sudah oke. Mereka sudah benar, padahal tidak sama sekali. Karena kekristenan tidak cukup mendengar. Kekristenan itu dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Amin. Itu baru Kristen yang sejati. Banyak orang berpikir kalau engkau melayani engkau pasti selamat. Belum tentu. Kalau engkau melayani
melayani tapi kekristenanmu seperti 2 Timotius 3 tadi, sama. Itu sebabnya bagi kita yang melayani Tuhan, layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Semua kita akan diuji. Masuk dalam ujian. Tapi yang asli dan palsu itu akan terlihat dengan jelas. Ya. Jadi orang yang Kristennya setengah-setengah, udah jelas firman Tuhan katakan, dia tidak akan pernah masuk dalam kekekalan yang Tuhan janjikan. Dia tidak akan pernah menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan. Artinya ujung-ujungnya maut. Ujung-ujungnya kita binasa. Itu sebabnya mari saat-saat ini kita mulai memperbaiki kehidupan kita. Ya. Memperbaiki diri kita. Kita tata hidup kita. Biar di tahun yang masih tahun baru ini, ya, kita mulai melakukan terobosan-terobosan dan perubahan-perubahan dalam sikap dan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang tadinya malas ke gereja, sekarang mulai setia. Yang dulunya ke gereja hanya ya hari-hari besar saja, sekarang sudah mulai setia dalam beribadah. Yang dulunya tidak mau melayani, sekarang sudah mau terjun melayani Tuhan. Kita lakukan perubahan-perubahan supaya Tuhan dipermuliakan. Ya. Sebenarnya bahayanya banyak sekali, tapi yang jelas intinya Kristen imitasi itu tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Karena ujung-ujungnya akan membawa kepada kehancuran. Akan membawa kepada maut. Oleh sebab itu mari kita berusaha, bergerak untuk menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua yaitu bagaimana, poin yang kedua yang akan saya bahas, yaitu bagaimana caranya agar kekristenan kita menjadi kekristenan yang bukan imitasi. Ya, caranya gimana? Karena seringkali kita nggak menyadari, saya ini orang Kristen sejati atau imitasi. Kadang-kadang nggak menyadari hal itu. Nah, gimana caranya supaya kita tahu? Gampang membedakannya. Ya, gimana kita bisa membedakan bahwa antara kekristenan yang sejati dengan kekristenan yang imitasi? Gampang membedakannya ya. Yang pertama adalah next. Yang pertama adalah kita harus menghasilkan buah. Ya, ini dia. Bedanya Kristen sejati dengan Kristen yang imitasi yaitu dari mana? Nah, kita baca ayatnya nih. Ya, Matius 7 ayat 20. Ini perbedaannya antara Kristen sejati dan Kristen imitasi. Orang percaya yang sejati dengan orang percaya yang palsu. Nah, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi untuk membedakan dari mana? Rupanya membedakannya gampang dari buahnya. Kalau Kristen sejati dia pasti menghasilkan buah. Buah-buah apa yang harus dihasilkan? Yang pertama adalah buah roh. Dalam Galatia pasal yang kelima. Buah roh ada berapa Bapak Ibu? Ada 9. Apa bisa sebutkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus dihasilkan. Kalau Kristen imitasi gak akan pernah menghasilkan buah ini. Karena buah tadi, buah roh itu menggambarkan karakter Kristus.
kasihnya nampak, damai sejahteranya nampak, sukacitanya nampak, kesabarannya nampak, kemurahannya nampak. Ini yang harus kita hasilkan setiap hari. Amin. Harus kita hasilkan. Bangun tidur, buat ibu-ibu nih ya. Bangun tidur, lalu kita mulai ke dapur. Nah, waktu kita ada di dapur, lalu kita lihat tumpukan piring. Dua pilihannya. Mau marah-marah atau tidak. Mau menghasilkan buah roh atau tidak. Setiap hari kita harus lakukan ini. Di jalan, bawa kendaraan. Kita harus menghasilkan buah roh, apalagi berpapasan dengan orang yang ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Kalau enggak kita bisa terpancing, atau enggak kita memaki-maki orang, akhirnya mulut ini melakukan dosa. Setiap hari kita harus hasilkan buah roh. Supaya karakter Kristus itu nampak dalam hidup kita. Karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita, perilaku kita, bibir mulut kita, pikiran kita. Ya. Jadi untuk membedakannya apa? Harus menghasilkan buah. Selain buah roh apalagi? Yang kedua adalah buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-8 boleh dibuka. Matius 3 ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan begini, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi selain buah roh yang harus kita hasilkan, buah pertobatan. Jadi tiap hari kita harus bertobat, tiap hari. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat, setiap menit. Karena kita bisa lakukan dosa, bukan dengan bibir, bukan dengan perbuatan atau apapun juga, tapi dengan pikiran. Jadi menghasilkan buah pertobatan. Jadi bertobat setiap hari. Yang ketiga, buah apa yang harus dihasilkan? Buah jiwa. Hari gini jangan lagi sibuk ngomongin orang. Jangan lagi sibuk ngurusin kehidupan orang lain. Sekarang ini ayo kita sibuk cari jiwa. Inilah buah-buah yang harus kita hasilkan setiap hari. Itulah yang membedakan Kristen imitasi dengan Kristen yang palsu. Nah, yang kedua, selain dari buahnya, untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati, poin yang kedua adalah berpegang teguh kepada firman Allah. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ini ayat terakhir ya. Kita buka aja. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebagai ayat yang terakhir ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, kata firman Tuhan, yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Next. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi poin yang kedua, untuk kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka berpeganglah kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena tadi ayat yang ke-16 boleh? Ayat yang ke-16,
Kenapa kita harus berpegang kepada firman Allah? Karena firman Allah berguna atau bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Allah berguna untuk memperbaiki, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan juga mendidik kita dalam kebenaran. Itu sebabnya dua hal ini untuk menjadikan kita orang-orang Kristen yang sejati. Yang pertama, hasilkan buah setiap hari. Yang kedua, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, gak usah engkau percaya. Percayalah sungguh kepada firman Allah. Amin. Itu sebabnya kesimpulan dari firman Tuhan ini, jadilah orang Kristen sejati, bukan orang Kristen imitasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita nyanyi satu pujian, meresponi firman Tuhan ini. Dan karyamu, tahu lagu ini? Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Amen. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna. Haleluya. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu, dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Dia sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Menjadi komitmen kita. Saya cepat kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
hidupku menggenapi firman-Mu. Ini Tuhan kerinduan kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku Kau bersama di dalamku. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Saatnya bukan kami lagi berleha-leha. Bukan saatnya lagi kami bermain-main dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Karena pada waktunya nanti kami semua akan teruji. Dan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Biarlah itu boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus ingatkan kami terus tiap hari bahwa hari-hari hidup kami hanyalah untuk menggenapi firman Tuhan. Menggenapi firman Tuhan sehingga Kristus semakin dinyatakan, dimuliakan dalam hidup kami, dan hidup kami jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBB KBBCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Noah Ginting. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBB KPBCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Coba kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Mari kita bangkit. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami menikmati kehadiran tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu, Bu Pendeta Yemi Mama ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluar masuknya, Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang selalu tuntun. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, Engkau buat selalu berhasil Tuhan. Hingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, kebenaran firman yang sudah diberitakan Tuhan, itu kami boleh tangkap Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, kami jadikan itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya kami mampu menjalani hidup hari-hari ini
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau supaya kami mampu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, dengan persembahan yang kami berikan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberikan ya Tuhan. Kami jemaat yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya di hari-hari yang akan datang mereka boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai kami, lindungi kami, tuntun setiap langkah-langkah kami. Yang kami boleh berjumpa dengan keluarga kami sehat tanpa sesuatu dengan apapun. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Ada di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya mari angkat kedua tangan saudara. tangan-Mu menyertai Tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai setiap aku, langkahmu. melindungi Terima kasih aku Tuhan Yesus. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami mengerti, kami memahami dan kami menangkap pesan-Mu siang hari ini. Mengajar, mendidik kami menjadi Kristen yang sejati, yang hidup sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu dan menghasilkan buah sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.